Mereka kemudian telah berada di tempat penempaan. Si Sueyun berkata ini adalah bahan untuk menempa senjata spiritnya, tetapi kami hanya bisa menyiapkan 5 set bahan saja untuk meminimalkan kegagalan dalam menempa. Tianyun berkata itu sudah cukup, tidak akan ada bahan yang gagal bagiku. Si Master Kong bergumam, pada tingkatku saat ini, tingkat keberhasilan menempa senjata spirit bahkan hanya 50%. Tapi bocah ini sangat gila, berani berbicara seperti itu. Tianyun kemudian menanyakan senjata apa yang harus dibuatnya. Si Sueyun berkata pedang panjang karena istana kita pada dasarnya menggunakan pedang panjang semua. Tianyun telah mengambil semua bahan itu. Ia berkata tungku ini hanya diisi dengan api biasa, jadi untuk membakarnya akan sedikit lebih sulit. Si Master Kong berkata, aku ingin lihat berapa lama lagi kau dapat mempertahankan lelucon ini. Master Kong terus saja meremehkan Tianyun. Tetua kedua berkata, Master Istana, jika dia gagal, saya tahu Anda menyayanginya, tetapi jika dia gagal, bagaimana caranya kita memasuki reruntuhan kuno Tiangsen kalau tanpa senjata di tangan? Si Sueyun berkata, semua konsekuensi akan ditanggung olehku sendiri. Tetua kedua kemudian berkata, jika dia gagal, kami akan melaporkan masalah ini kepada leluhur dan menyerahkan keputusan pada mereka. Xiaolian mendekati si Sueyun dan berkata, Master Istana, saya akan menerima Master Kong sebagai pasangan taunya. Di sini si Sueyun berkata, percayalah pada Tianyun. Tianyun kemudian memulai membuat senjata spirit dengan memasukkan semua bahan sekaligus. Melihat hal itu, Master Kong tertawa sambil berkata, hahaha, ternyata dia sangat idiot, melemparkan semua bahannya sekaligus. Kau benar-benar bodoh. Bahkan jika kau ingin berpura-pura, setidaknya buatlah hingga bisa dipercaya. Sayang sekali, bahan yang bagus jadi terbuang sia-sia. Jika itu aku, setidaknya ada peluang sekitar 50% untuk menempa senjata spirit. Bahan sebagus itu sudah menjadi sampah sekarang. Beberapa saat kemudian, Master Kong terkejut. Ia bergumam, mungkinkah dia bisa mengontrol semua esensi bahannya sekaligus? Ucapnya ketika melihat apa yang telah dilakukan oleh Tianyun. Tianyun telah berhasil membuat sebuah senjata spirit. Tianyun telah berhasil membuat sebuah senjata berupa pedang yang membuat Master Kong terkejut. Dalam keterkejutannya itu, ia bergumam, Ini tidak mungkin, setidaknya ini membutuhkan kontrol yang sangat kuat. Para tetua juga di sana bergumam, apakah itu berhasil? Anak ini tidak hanya memiliki basis kultivasi yang baik, tetapi juga dapat menempa senjata. Mungkinkah si Sueyun memintanya untuk terus menyembunyikan semua bakatnya? Pada saat itu penempaan telah selesai. Pedang telah keluar dari tungku. Sistem kemudian memberikan ucapan selamat kepada Tianyun yang telah menyelesaikan quest. Ia mendapatkan 5000 poin XP dan teknik Immortal Fire. Melihat itu, Tianyun berkata, mantap, aku mendapat teknik baru. Tianyun kemudian berkata kepada Master Kong, Master Kong, dapatkah kau mengkonfirmasinya? Apakah itu senjata spirit? Si Sueyun berkata, ini adalah pedang tingkat spirit. Apakah Master Kong ingin mencobanya? Ucapnya sambil memegang pedang itu. Di sini Master Kong berkata, tidak perlu. Kalian benar-benar telah menipuku, membiarkan bocah ini dengan sengaja berpura-pura bahwa dia tidak bisa menempa senjata spiritnya. Mendengar itu, Tianyun berkata, kapan aku pernah memberitahumu bahwa aku tidak bisa menempa senjata spirit? Katanya kau bersedia mengakui kekalahan dan menyerahkan senjata spiritmu dan bahkan berjalan dengan kepala di masa depan. Master Kong berkata, kalian telah menipuku. Aku memang kalah dalam taruhan ini, tetapi kalian tampaknya telah berkonspirasi untuk menjebakku. Kalian juga sepertinya dari awal tidak berniat mengundangku untuk menempa senjata. Banyak bacot, jika kau tidak arogan, apa aku akan diam saja? Meskipun istana Tianxuan kami kebanyakan adalah wanita semua, tapi di sini wanita itu adalah master yang sebenarnya, bukan aku. Wanita juga punya pilihannya sendiri. Apalagi sampai dijadikan barang. Kuharap ke depannya kau bisa menghargai itu. Pergi kau dari sini sekarang juga. Oh iya, jangan lupa untuk berjalan dengan kepalamu, ucap Tianyun. Dengan sangat geramnya, Master Kong berkata,
memintaku untuk berjalan dengan kepalaku. Kau pikir kau siapa? Mendengar hal itu, si Sueyun berkata, lalu bagaimana denganku? Apakah aku sudah memenuhi syarat? Master Kong, haruskah aku menggunakan kekerasan? Sebelumnya Yi Tianyun taruhan dengan menggunakan lengannya, dan Master Kong dengan senjata spiritnya. Bukankah sudah jelas? Oke, aku bisa keluar sendiri. Aku juga masih ada senjata spirit yang belum aku sempurnakan. Aku akan mengingat perbuatan kalian, dan ini tidak akan berakhir dengan mudah, ucap Master Kong sambil berjalan keluar dari sana. Akan tetapi Tianyun berkata, kau pikir bisa lolos dengan mudah? Enyah kau, ucap Tianyun sambil menendang bokong dari Master Kong yang membuatnya terlempar keluar. Melihat hal itu, tetua kedua istana Tianxuan berkata, Master Istana, ini terlalu berlebihan karena status Master Kong di kota Tianyu tidaklah rendah. Jika dia sampai mendapat backingan untuk menekan Anda, bagaimana? Di sini Tianyun berkata, masalah ini akan aku tanggung sendiri, dan apa yang aku lakukan murni sebagai murid luar yang tidak ada hubungannya dengan istana Tianxuan. Tetua kedua berkata, memang benar bahwa kamu dapat menempa equipment spirit, tetapi secara umum itu tidak sebanyak Master Gao Kong. Ini tidak akan menghasilkan keuntungan, ditambah kamu tidak memiliki satupun koneksi. Aku khawatir situasi istana Tianxuan di masa depan akan sangat mengkhawatirkan. Mendengar hal itu, Tianyun berkata, berarti jika tingkatku jauh lebih tinggi darinya, Anda tidak akan mempermasalahkannya kan? Jika itu masalahnya, maka aku akan menempahkan beberapa senjata spiritnya lagi. Dengan itu, para tetua akan tahu. Mendengar ucapan Tianyun itu, tetua kedua terkejut. Beberapa waktu kemudian, Tianyun telah kembali menempa senjata. Di sini Tianyun menggunakan api abadi. Para tetua yang melihat hal itu terkejut. Mereka berucap, ini api apa ini? Si Sueyun bergumam, tanpa diduga, Tianyun dapat mengendalikan api khusus. Berarti ketika dia taruhan dengan Master Kong sebelumnya, dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Di sini Tianyun bergumam, api abadi ini benar-benar hebat. Sistem memberikan ucapan selamat kepada Tianyun yang telah mendapatkan 50 poin penguasaan dan telah berhasil membuat sebuah pedang yang merupakan senjata spirit tingkat menengah. Melihat hal itu, tetua kedua istana terkejut. Itu adalah senjata spirit tingkat menengah. Tianyun berkata, tetua, bagaimana? Apakah tingkat ini masih dapat dibandingkan dengan tempaannya Master Kong itu? Tetua kedua istana Tianxuan berkata, Master Istana, jika tidak ada hal yang lain, saya ingin kembali. Dan mulai sekarang saya akan mengikuti instruksi Anda. Tianyun berkata, lalu akan kutempakan juga untuk bahan sisanya, sehingga semua saudara perempuanku dapat dilengkapi dengan senjata spirit. Dan mari kita lihat siapa yang akan berani menggertak istana Tianxuan kita kali ini. Sistem kembali memberikan ucapan selamat kepada Tianyun yang telah memicu quest. Selesaikan penempaan equip yang diatur oleh si Sueyun. Hadiah 5000 poin XP dan kesukaan si Sueyun meningkat 10 poin. Mendengar itu, Tianyun bergumam, aku dapat quest lagi, dan kali ini ada fitur kesukaan. Tapi bisakah aku melihat berapa banyak poin kesukaan bibiku? Di sini diperlihatkan poin kesukaan si Sueyun kepada Tianyun 330 poin. Tianyun bergumam, tapi aku tidak tahu itu termasuk dalam apa. Sistem menjelaskan bahwa poin kesukaan 0 poin sama dengan tidak kenal, 10 poin berarti kenal, 100 poin berarti teman akrab, 200 poin mencintai, 300 poin cinta mati. Mendengar hal itu dari sistem, Tianyun terkejut. Cinta mati? Tianyun terlihat bahagia. Ia bergumam, ternyata bibiku memiliki kesukaan yang begitu tinggi pada aku. Sistem lagi-lagi memberikan ucapan selamat kepada Tianyun yang telah menyelesaikan quest, mendapatkan 5000 poin XP, dan meningkatkan kesukaan si Sueyun sebesar 10 poin. Selamat kepada player Tianyun telah berhasil naik tingkat ke tahap 2 ranah spirit refinement. Di sini Tianyun kembali mencari bahan untuk membuat senjata spirit. Ia berkata, apakah bahannya sudah habis? Si Sueyun berkata, aku tidak menyangka dengan semua bahan itu, kamu berhasil menempa tanpa adanya kegagalan.
Dan semua ini adalah senjata spirit tingkat menengah. Selama bibi mengizinkanku untuk menempanya, aku pasti akan menyelesaikannya. By the way, apakah bibi memiliki resep pil atau bahannya? Aku juga bisa alkimia. Mendengar hal itu, bibinya berkata, hebat. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain. Hanya saja saat ini kita tidak memiliki satupun bahan pil. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk membelinya. Bibi, bolehkah aku yang pergi untuk membelinya? Lalu bagaimana kita jual dulu senjata spirit ini untuk bahan yang lebih baik? Mendengar hal itu, si Sueyun berkata, baiklah. Dan juga ini bisa dijadikan pengalaman bagimu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Jadi aku akan mengirim 2 orang untuk menemanimu. Keduanya adalah teman yang akan memasuki reruntuhan kuno Tianzhan bersamamu. Ambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan mereka, sehingga kamu dapat bekerja sama ketika kamu memasuki reruntuhan. Lalu di sini, kedua saudarinya itu telah diperkenalkan kepada Tianyun, yang masing-masing memiliki 35 poin kesukaan kepada Tianyun. Mereka bernama Anglin dan Kinsu. Tianyun berkata, suatu kehormatan bagiku untuk memiliki pengawal yang cantik seperti kalian. Tianyun bergumam, tapi kesukaan mereka terhadapku hanya meningkat sedikit. Mungkin itu karena aku telah menempa equip spirit yang membuat mereka untuk berubah pikiran. Si Sueyun kemudian memberikan cincin penyimpanan kepada Tianyun. Di dalamnya ada beberapa emas serta pedang spirit yang telah kamu tempa sebelumnya, ucap si Sueyun. Baik bibi, ucap Tianyun, lalu bergumam, akan sangat nyaman untuk dapat memiliki benda ini, dan dapat menyimpan banyak hal juga, karena akan sangat merepotkan jika membawa semuanya tanpa cincin itu. Tianyun dan kedua saudarinya itu pun pamit kepada si Sueyun. Di sini sistem memberitahukan bahwa quest selanjutnya yaitu membeli bahan dan kembali ke istana Tianzhuan. Hadiah quest 10.000 poin XP. 1000 tile emas dan 1 kesempatan lotre, dan meningkatkan kesukaan sebesar 20 poin. Mereka kemudian berangkat ke kota Tianfeng yang merupakan kota perdagangan paling makmur. Di sini Tianyun bergumam, Master Kong tampaknya memiliki hubungan dengan beberapa keluarga besar di kota. Semoga aku tidak bertemu dengannya lagi. Setibanya mereka di kota Tianfeng, sebuah kereta melaju dengan cepat. Kereta itu merupakan kereta Sekte Duanzhen. Kusir kereta itu berkata, minggir kalian semua, jika kalian tidak ingin mati, maka jangan halangi jalanku. Melihat mereka sangat arogan, orang-orang di sana tetap diam. Anglin dan Kingsu yang melihat itu berkata, tidak heran jika mereka sangat arogan, ini adalah kereta dari Sekte Duanzhen, dan tingkat kekuatan mereka di kota Tianfeng juga tidak rendah. Bahkan kekuatan Sekte Duanzhen ini lebih baik daripada Sekte Tianling. Mereka salah satu kekuatan yang akan memasuki reruntuhan kuno Tianzhen kali ini, dan juga memiliki 4 kuota. Melihat hal itu, Tianyun bergumam, Sekte Duanzhen. Kereta itu merupakan equip spirit yang ditempa oleh mereka sendiri. Jika kau tidak cukup kuat, kau sama sekali tidak akan dapat menghancurkan kereta ini. Sistem kemudian berkata, apakah Anda ingin menerima quest? Kalahkan murid Sekte Duanzhen, Ma Liangpeng yang arogan dan mendominasi. Hadiah quest 5.000 poin XP, 500 poin penguasaan blacksmith, dan 500 tile emas. Tianyun bergumam, apakah ini quest random? Tentu saja, aku akan terima. Tanpa diduga, sistemnya juga memiliki kemampuan untuk secara otomatis mencari quest random. Namun quest ini tampaknya berbeda dari quest utama. Dapat dengan bebas memutuskan apakah aku akan menyelesaikannya atau tidak. Hadiah keseluruhannya cukup banyak, dan aku juga sekarang memiliki Lucky Aura. Mungkinkah aku bisa mendapatkan lebih banyak hadiah? Beberapa waktu kemudian, mereka telah tiba di Pavilion Tianfeng. Di luar pavilion itu terdapat seorang gadis. Gadis itu berkata, Liu Li, Anda sudah berjanji untuk memberi saya 8 tile. Saya sudah menanyakan tentang harga rumput Jet Spirit pada semua orang. Setidaknya itu bernilai 12 tile. Tapi mengapa Anda hanya memberi saya 3 tile? Ucap gadis itu sambil menarik-narik tangan seseorang. Pria itu berkata, Pavilion Tianfeng hanya ingin membelinya dengan harga 4 tile perak.
dan tentu saja satu tile peraknya adalah bagianku. Jika kau terus-terusan mempermasalahkannya, jangan salahkan aku karena bertindak kasar. Gadis itu berkata, bagaimana bisa harganya tiba-tiba menjadi sangat rendah? Anda pasti telah mengambil sisa uangnya. Kembalikan uang yang seharusnya menjadi milikku, ucap gadis kecil itu meskipun sedang dikasari oleh pria itu. Angling berkata, hal semacam ini sudah sering terjadi setiap hari, jadi kita tidak perlu ikut campur urusan mereka. Sistem berkata, berhasil menerima quest, bantu gadis yang baik hati, Jiu Lingyun. Hadiah 1000 koin XP, 100 poin kesukaan Jiu Lingyun, dan 5 poin karakter. Gadis kecil itu menggigit tangan pria itu. Pria itu kemudian kesakitan. Dengan marahnya, pria itu mencoba memukul gadis itu. Berani sekali kau menggigitku. Sialan, pergi kau dari sini. Akan tetapi, Tianyun segera menangkap tangan pria itu dan berkata, "Hei bro, harga untuk sebuah rumput Jet Spirit itu memang bernilai 12 tile perak. Bukankah kau yang sebenarnya tidak masuk akal di sini?" Orang itu berkata, "Ini bukan urusanmu," ucapnya sambil mengarahkan tinjunya ke arah Tianyun. Gadis itu mencoba melindungi Tianyun, akan tetapi Tianyun segera memberikan tamparan pada wajah pria itu. Pria itu berkata, "Brengsek kau, apa kau tidak tahu siapa aku?" Tianyun berkata, "Aku tidak peduli siapa kau, tapi kusarankan kau sebaiknya mengembalikan tile perak yang sudah kau curi. Kalau tidak, aku akan memberimu beberapa tamparan lagi." Melihat Tianyun merupakan seorang kultivator, orang itu kemudian bersujud dan meminta maaf. "Maafkan saya, Tuan. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan pernah mengulanginya lagi." Lalu pria itu berlari meninggalkan Tianyun dan gadis kecil itu. Sistem kemudian memberikan ucapan selamat kepada Tianyun yang telah menyelesaikan quest dan mendapatkan 1000 poin XP dan juga 100 poin kesukaan Jiu Lingyun dan 5 poin karakter. Kesukaan Jiu Lingyun kepada Tianyun adalah 100. Jiu Lingyun kemudian berkata, "Tuan muda, ini untuk Anda. Maaf, saya tidak bisa memberi terlalu banyak. Kalau tidak, adikku di rumah tidak akan bisa makan." Tianyun mengatakan, "Tidak apa-apa, simpan saja uangmu. Tapi aku hanya ingin tahu apakah kamu ingin bergabung dengan istana Tianshuan kami?" Jiu Lingyun berkata, "Bakat saya sangat rendah, jadi tidak mungkin saya bisa bergabung dengan istana Tianshuan." Tianyun kemudian berkata kepada Angling dan Kinsu, "Kakak senior, bisakah dia bergabung dengan istana Zuan kita?" "Tidak masalah, walaupun dia tidak bisa menjadi murid." Di sini Angling berkata, "Baiklah, selain itu Anda adalah seorang tuan muda di istana Zuan. Anda bebas membawa siapapun, jadi kurasa tidak akan ada masalah." Tianyun kemudian berkata kepada Jiu Lingyun, "Kalau begitu, maukah kamu ikut dengan kami?" Di sini Jiu Lingyun berkata, "Tapi saya tidak bisa meninggalkan adikku sendirian, jadi maafkan saya, Tuan." Sistem kemudian memberikan quest kepada Tianyun untuk membantu adik Jiu Lingyun. Hadiah quest 1000 poin XP, kesukaan Jiu Lingyun meningkat 50 poin, dan nilai karakter meningkat 5 poin. Mendengar hal itu, Tianyun bergumam, apakah ini quest opsional lainnya? Tapi apa itu nilai karakter? Sistem kemudian memperlihatkan status Tianyun. Sistem kemudian menjelaskan bahwa nilai karakter, semakin tinggi karakter semakin beruntung, dapat digunakan di mana saja. Melihat hal itu, Tianyun bergumam, sepertinya berbuat baik dapat meningkatkan nilai karakter ini. Hanya saja aku tidak tahu seberapa efektifnya dari nilai karakter ini. "Aku terima," ucap Tianyun ketika itu. Tianyun kemudian berkata kepada Jiu Lingyun, "Kalau begitu kita bawa adikmu juga. Istana Tianshuan kami dapat merekrut lebih banyak individu." Jiu Lingyun bertanya, "Apakah tidak masalah?" "Ya, tapi mari kita beli sesuatu dulu," ucap Tianyun mengajak Jiu Lingyun. Namun Jiu Lingyun menolak dan ingin menunggu di luar saja. Karena ia menyadari dirinya bahwa orang yang berasal dari daerah kumuh tidak diizinkan masuk. Namun Tianyun meraih tangan Jiu Lingyun sambil berkata, "Selama ada aku, kamu juga termasuk tamu mereka, dan tidak akan ada yang berani menyentuhmu." Namun ketika mereka melangkah ke pintu masuk pavilion,
Seorang penjaga melemparkan Jiuling Yun lalu berkata, "Maaf, di sini kami tidak menyambut orang-orang dari daerah kumuh." Melihat hal itu, Tian Yun berkata, "Dia bersamaku, apa ada masalah?" Melihat Tian Yun di sana, penjaga itu bergumam, "Apakah dia seorang kultivator?" Lalu penjaga itu berkata, tidak masalah." "Aduh, mengapa anak kecil ini bisa terjatuh?" ucap penjaga itu sambil membantu Jiuling Yun untuk berdiri kembali. Lalu mempersilahkannya untuk masuk. Setelah dipersilahkan masuk ke dalam pavilion, di sini Jiuling Yun berkata, "Aku benar-benar ada di dalam pavilion Tianfeng." Di sana mereka melihat-lihat. Jiuling Yun melihat sebuah pil di sana dengan terperangah. Tian Yun kemudian bertanya kepada Jiuling Yun, "Apakah kamu menginginkannya?" Jiuling Yun berkata, Saya ingin pil ini." Tian Yun bertanya, "Untuk apa kamu menginginkan pil ini?" "Adik saya terkena racun. Saya dengar bahwa pil kudu ini dapat menyembuhkannya." Tapi sebelum Jiuling Yun melanjutkan ucapannya, Tian Yun berkata, "Kalau begitu, antar aku ke rumahmu agar aku dapat menyembuhkan adikmu." "Benarkah?" "Iya, tidak masalah. Kita akan pergi ke rumahmu setelah selesai berbelanja." "Terima kasih, Tuan," ucap Jiuling Yun terlihat sangat senang. Seseorang kemudian berkata di sana, "Mengapa orang-orang dari daerah kumuh dibiarkan masuk begitu saja? Tampaknya reputasi pavilion Tianpeng telah jatuh. Benar-benar nasib yang buruk." Orang itu adalah Master Kong. Melihat Master Kong di sana, Tian Yun berkata, "Yo, bukankah ini Master Kong?" Master Kong berkata, Mengapa kau ada di sini?" Tian Yun berkata, "Memangnya kenapa jika aku ada di sini?" Master Kong itu berkata, "Kudengar seorang telah membawa orang dari daerah kumuh. Tak kusangka itu ternyata kau," ucap Master Kong, lalu menunjuk Jiuling Yun, lalu menyuruh penjaga untuk mengusirnya. Penjaga itu menuruti kemauan Master Kong. Penjaga itu berkata, "Ini adalah pavilion Tianpeng. Orang yang berasal dari daerah kumuh tidak diizinkan untuk memasuki. Silahkan pergi dari sini." Tian Yun dan Jiuling Yun diusir oleh penjaga pavilion Tianpeng atas permintaan Master Kong. Terlebih lagi, Master Kong telah mengancam Master Liang yang merupakan Master Pavilion Tianfeng dengan mengatakan jika Master Liang menyambut mereka, dirinya yang akan pergi. Dan karena menurut Master Pavilion bahwa menyinggung Master Kong karena istana Tianxuan itu tidak sepadan, maka akhirnya Master Pavilion Tianpeng mengusir mereka. Di sini Jiuling Yun merasa bersalah, namun Tian Yun memberinya penjelasan bahwa Master Kong memiliki dendam dengan istana Tianxuan dan tidak ada hubungannya dengan Jiuling Yun. Tian Yun dan yang lainnya pun pergi ke pavilion lain yang bernama Pavilion Tianyu untuk menjual beberapa senjata spirit. Di sini Tian Yun berencana meminjam pavilion Tianyu untuk menekan pavilion Tianfeng. Tian Yun dan yang lainnya pun masuk ke pavilion Tianyu dan menerima misi dari sistem untuk membantu pavilion Tianyu menekan pavilion Tianfeng. Hadiah quest 5000 poin XP. Kesukaan si Yue meningkat 100, mendapatkan 500 tel emas dan nilai karakter 10 poin. Di sini diketahui bahwa Master Pavilion Tianyu adalah seorang wanita yang bernama si Yue. Tian Yun kemudian menawarkan untuk menjual senjata spirit tingkat menengah, dan pavilion Tianyu setuju akan hal itu. Tian Yun juga meminta agar harga pedang dijual dengan harga yang lebih rendah dari pavilion Tianfeng, dan si Yue juga menyetujui hal itu. Lalu Tian Yun meminta tolong kepada kakak seniornya untuk pergi bersama Jiuling Yun untuk membawa adiknya ke pavilion Tianyu untuk disembuhkan karena Tianyu tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Scene kemudian berganti di pavilion Tianfeng. Master Pavilion Tianfeng telah menjamu Master Kong sambil berbincang-bincang. Lalu tiba-tiba saja seorang terlihat panik berlari memasuki ruangan itu hingga sepatunya terlepas ketika ia sedang berlari. Dia melapor bahwa pavilion Tianyu telah menjual senjata spirit tingkat menengah 10.000 tile lebih murah. Hal itu membuat Master Liang dan Master Kong terkejut. Master Liang mengatakan, "Apa kau sudah gila?
kurang dari 10.000 tael, itu hampir setengah harga dari senjata spirit tingkat menengah. Orang yang melapor itu berkata, ini tampaknya ide dari pemasoknya, bahkan pelanggan kita telah direbut olehnya. Master Liang berkata, ide dari pemasok, tapi pemasok mana yang begitu dermawan dan mau menjual dengan harga semurah itu? Pelapor itu berkata, sepertinya dia adalah orang yang sebelumnya Anda usir. Mendengar hal itu, si Master Kong berkata, apa? Bagaimana mungkin? Master Liang berkata, bukankah dia berasal dari istana Tianxuan? Bagaimana dia bisa sampai menjual equip spirit? Mereka seharusnya tidak memiliki seorang blacksmith. Atau dia begitu mungkin karena kita. Master Kong berkata, pertama-tama kita akan mengamati dulu situasinya. Aku ingin lihat berapa banyak lagi yang bisa dia jual. Si Master Kong itu berkata, sial, tak kuduga Yi Tianyun benar-benar tahu cara menempa equip. Master Liang kemudian memerintahkan untuk membeli semuanya. Beberapa saat kemudian mereka kembali melapor kepada Master Liang. Master, meskipun equip spirit itu dengan cepat terjual habis, tetapi mereka langsung merestoknya. Beli lagi, ucap Master Liang di sini. Pavilion Tianyu telah merestok equip spirit lagi. Master, di sana, di Pavilion Tianyu. Mendengar hal itu berkali-kali, Master Liang terlihat sangat emosi. Ia berkata, bagaimana mungkin? Mungkinkah Pavilion Tianyu ikut menjual semua equip spiritnya juga dengan harga yang murah? Master Liang bergumam, ada yang tidak beres. Bukankah ini sama saja dengan perilaku orang bodoh? Ini pasti ada yang salah. Sementara itu, di Pavilion Tianyu, banyak orang yang telah membeli senjata tingkat menengah. Salah seorang berkata, Master Si, kali ini pusat pasti akan mengakui posisi Anda. Si Yue kemudian mengucapkan terima kasih kepada Tianyun karena telah membantu di masa-masa yang sulit. Saat Tianyun terus saja menempa senjata, si Yue berkata, meskipun kamu menggunakan kekuatan kami untuk menekan Pavilion Tianfeng, tapi inilah yang kami butuhkan. Rata-rata blacksmith akan gagal setidaknya beberapa kali, tapi Tuan Muda Yi ini tidak pernah gagal. Ini sangat mengejutkan. Sistem kemudian memberi selamat kepada Tianyun bahwa profesi blacksmith telah naik tingkat dan dapat menempa equip spirit tingkat atas. Singkat cerita, di halaman dalam Pavilion Tianyun, di sini Jiu Lingyun telah membawa adiknya yang sedang terkena racun. Tuan Muda Yi, dia adalah adikku, tolong selamatkan dia. Tianyun berkata, jangan khawatir, biarkan aku melihat kondisinya dulu. Setelah Tianyun memeriksa kondisi adik Jiu Lingyun, ini sangat beracun. Kurasa dia digigit oleh beberapa ular berbisa. Sekarang racunnya telah mengalir ke meridian dan telah sepenuhnya bercampur dengan darah. Adik Jiu Lingyun di sana berkata, kakak, kamu kembali. Sepertinya aku telah bermimpi bahwa aku pergi ke sungai dengan kakak untuk bermain. Ya, kamu akan segera sembuh dan kita akan segera bermain kembali, ucap Jiu Lingyun menenangkan adiknya di sana. Tianyun berkata, tidak perlu khawatir. Pil kudu memang bisa menyelamatkan adikmu, tapi ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk detoksifikasinya. Di sini Tianyun mengeluarkan api yang digunakan untuk pemurnian untuk mendetoksifikasi racun pada adik Jiu Lingyun. Beberapa waktu kemudian, racun ularnya mulai menghilang. Di sini adik Jiu Lingyun terlihat lebih baik. Ia berkata, kakak, aku sudah merasa jauh lebih baik. Di sini Jiu Lingyun terlihat berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Tianyun. Tianyun berkata, tidak perlu sampai sejauh itu. Aku hanya melakukan apapun yang aku bisa. Sistem kemudian berkata, quest telah selesai, hadiah sudah dikirim. Di sini si Yue melihat akan hal itu. Ia bergumam, teknik macam ini biasanya hanya alkemis yang bisa melakukannya. Mungkinkah dia juga bisa alkimia? Tianyun berkata kepada si Yue, Master Si, bisakah aku meminta salah satu kamar untuk tamu, untuk mereka beristirahat? Si Yue kemudian menyetujuinya dan membawa Jiu Lingyun dan adiknya ke sebuah kamar. Di sini tingkat keberhasilan Tianyun telah meningkat.